Syamsuri Firdaus sudah menunaikan tugasnya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, ayat 29, berikutnya marilah kita simak bersama ayat uraian 21. hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang akan disampaikan oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung, Profesor Dr. Haji Muhammad Mukri MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi idhari sayyidil basar wa qaddara wiladatahu fi hadzal syahri syarifil azhar. Fa subhana man arsalahu kafatan lin-nasi wa basyara wan nadhar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'usi uswatan lil bashar. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil mahsyar. Yang terhormat Bapak Presiden beserta Ibu Hajah Ani Bambang Yudhoyono, Bapak Wakil Presiden beserta Ibu Herawati Budiono, para pimpinan lembaga negara, para duta besar negara-negara sahabat, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, para alim ulama, hadirat yang saya muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bersama umat muslimin elemen bangsa di berbagai penjuru tanah air memperingati Maulid, hari kelahiran seorang manusia agung yang nama dan ketokohannya diabadikan dalam Al-Qur'an dan sejarah dunia. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam rentang waktu yang relatif singkat berhasil membangun tatanan sosial yang kokoh di tengah masyarakat plural dengan beragam kabilah, agama dan klan dalam bingkai negara Madinah. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi cahaya penyejuk di tengah gelap kelamnya peradaban jazirah yang sepanjang waktu dilanda perang antar kabilah dan mengubahnya menjadi masyarakat humanis yang menjunjung akhlakul karimah. Rekam jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menitiskan keteladanan yang melampaui sekat kesukuan, kebangsaan, bahkan keagamaan. Sampai hari ini biografi sang Nabi pamungkas ini paling banyak ditulis oleh umat manusia. Ragam perspektif, motif, dan bahkan keyakinan berbagai penulis dan sejarawan telah memeriahkan sekaligus memperlengkap catatan-catatan kepribadian Rasulullah, sehingga wujud yang telah lama sirna dari alam ini seolah dapat diilustrasikan kembali dalam kenyataan. Peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadi semacam ritual tahunan yang menjadi tradisi di berbagai belahan dunia, khususnya Indonesia. Tradisi ini digelar sebagai bentuk ekspresi budaya akan kecintaan dan kebanggaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari ekspresi verbal religius dalam bentuk pembacaan sejarah hidup beliau dalam balutan syair-syair keagamaan seperti berjanji, dibaan, sholawatan yang indah di surau-surau sepanjang bulan Rabiul Awal, hingga ekspresi-ekspresi kultural yang melembaga sejak dahulu, misalnya tradisi malamang atau membuat lemang di Padang Pariaman, mulet di Aceh, molot di Bawean, garana oputa di Bau-Bau, Maudu Lompua Maulid Nabi yang Agung di Cikoang, Takalar Sulawesi Selatan, Bayun Mulut di Banjar, Sekaten dan Grebek Maulud di Keraton Yogyakarta dan Surakarta, upacara Pajang Jima di Keraton Cirebon, dan tradisi Coka Iba atau topeng setan di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Peringatan Maulid Nabi dengan beragam tradisi dan ekspresi yang melingkupinya merupakan momentum untuk mengenang sejarah hidup dan perjuangan Nabi, mengikrarkan kembali cinta kasih kepadanya, memperbarui komitmen ketaatan dan kepatuhan kepadanya, serta mengucapkan salawat dan salam kepadanya,
Namun yang paling penting dari semua itu adalah meneladani akhlak dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Peringatan Maulid juga bukan sekedar menceritakan tentang keindahan fisik Rasul, keagungan akhlak, kepiawaian kepemimpinan, dan keagungan risalah yang dibawa oleh beliau. Akan tetapi semestinya semua itu menjadi cermin bagi umatnya dalam mengaca perilaku dan budi pekerti beliau dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peringatan Maulid Nabi adalah upaya menggali kembali keutuhan ajarannya yang langsung diturunkan Allah melalui malaikat Jibril dan meneladani tradisi sang Nabi yang dibawa Nabi SAW. Tidak hanya berkutat pada ranah keagamaan angsi, melainkan juga pada ranah sosial, politik, ekonomi maupun budaya. Selaras dengan makna Maulid yang berarti kelahiran, perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW seyogianya juga bisa menjadi spirit bersama untuk membangun suasana baru, menyegarkan komitmen bersama untuk membentuk kesadaran kolektif akan pentingnya transformasi nilai ajaran agama dalam kerangka kehidupan sosial praksis. Dalam konteks ini, pemahaman agama yang selama ini lebih terkesan institusional dan berhenti pada tataran belief ritual atau sekedar intelektual harus dirubah dengan pemahaman yang fungsional dan substantif. Dari sinilah kemudian diharapkan agama menjadi pengalaman hidup pribadi yang berdampak sosial yang dalam dan luas dalam berbagai dimensi kehidupan serta berdampak pada integritas kepribadian, bukan kepribadian yang terpecah. Transformasi nilai-nilai agama ke dalam kehidupan praksis telah diejawantahkan secara nyata oleh Rasulullah SAW. Sehingga ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau adalah Quran. Dengan bahasa lain, Nabi adalah Al-Quran berjalan. Beliau menjadi model bagaimana menerjemahkan konsep dan ajaran ilahiyah ke dalam praksis kehidupan manusia. Beliau adalah refleksi hidup keutamaan Al-Quran, ilustrasi dinamis tentang petunjuk-petunjuk Al-Quran yang abadi. Nabi Muhammad adalah sosok pemimpin yang menganjurkan sekaligus mencontohkan lewat perbuatan dan melarang sekaligus mencontohkan lewat perbuatan menjauhi larangannya. Tentu sangat mudah diikuti dan ditaati. Karenanya tidak aneh jika beliau menjelma menjadi sosok yang paling berpengaruh yang ditaati dengan penuh kasih sayang, bukan karena terpaksa oleh umatnya yang berjarak belasan abad dengan masa hidupnya. Pada waktu perang Khandaq misalnya, para sahabat dalam keadaan sulit di bawah terik matahari menggali parit atas perintah Nabi dengan penuh semangat. Ini tentu juga disebabkan karena sang pemimpin tidak sekedar memerintah, melainkan ikut, bahkan mengawali, mencontohkan dan membantu pelaksanaan perintah tersebut. Dengan istilah lain, Nabi Muhammad SAW bukan pemimpin yang selalu sembunyi di atas, tidak bersentuhan dengan umatnya. Nabi tidak hanya berretorika menyampaikan mau'idhah hasanah, namun sekaligus menjadi uswatun hasanah. Permasalahan yang dihadapi bangsa kita hari ini bukan tidak pernah terjadi di masa lalu. Semua itu pernah mewujud dan mengisi ruang sejarah kehidupan manusia. Tetapi selalu ada sosok, figur, sistem, strategi, bahkan tahapan perjuangan yang mengantarkan suatu zaman bebas dari masalah yang membelitnya. Jika merujuk pada hasanah peradaban Islam, maka solusi untuk mengatasi problem bangsa ini adalah dengan cara menerapkan pola hidup bersahaja, sederhana dan penuh keteladanan dengan berbasiskan pada nilai-nilai tauhid atau bisa disebut sebagai revolusi integritas ala Nabi. Kehidupan Rasulullah SAW syarat dengan ujian dan pengorbanan. Walaupun demikian, beliau tidak pernah meminta-minta, melakukan kebohongan, apalagi penipuan. Sehingga sangat masyhur jika Rasulullah bergelar Al-Amin, yang berarti dapat dipercaya. Hingga akhirnya beliau memikat Khadijah, salah satu wanita pedagang kaya di kota Makkah. Toh pernikahan beliau pun tidak mengubah pola hidup beliau.
Bahkan bersama-sama istri tercintanya, Rasulullah telah mendedikasikan diri bagi tegak dan tersebarnya risalah Islam ke seluruh penjuru bumi. Sehingga keuntungan dari hasil perniagaan telah dimanfaatkan demi kepentingan dakwah Islam, bukan untuk memperkaya diri dan keluarga. Dalam kehidupan sosial, Rasulullah SAW bukanlah tipe individualis yang hanya memikirkan dirinya sendiri, bukan pula manusia yang suka berdiam diri di rumah seraya memisahkan diri dengan masyarakat sekitar. Beliau senantiasa bergaul dengan masyarakat dari kalangan atas hingga kalangan bawah untuk menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia. Bahkan hingga akhir kehidupannya, Rasulullah SAW sangat peduli dengan umatnya. Ini dibuktikan oleh beliau pada saat menjelang wafat beliau mengkhawatirkan nasib umatnya. Dalam kehidupan publik, Rasulullah SAW adalah pemimpin segala bidang. Beliau pemimpin umat di masjid, di dalam pemerintahan, juga di medan pertempuran. Beliau nampak seperti seorang psikolog yang mengubah jiwa manusia yang biadab menjadi beradab. Juga seorang politikus yang berhasil menyatukan suku-suku bangsa hanya dalam waktu kurang dari 1/4 abad. Beliau juga pemimpin ruhani yang melalui aktivitas peribadahannya telah mengantarkan jiwa pengikutnya ke alam kelezatan samawiyah dan keindahan suasana ilahiyah. Bapak Presiden, hadirin hadirat yang saya hormati, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan kenyataan atau fakta sejarah bahwa Rasulullah SAW ketika berada di Madinah menjelma menjadi pemimpin sebuah komunitas yang menyerupai negara. Kenyataan ini semakin tampak pasca Fathu Makkah, di mana delegasi dari berbagai kabilah di seluruh semenanjung Arabia datang berduyun-duyun ke Madinah untuk menyatakan ketundukan, dan sebagian besar di antara mereka sekaligus menyatakan memeluk agama Islam. Era ini dalam buku-buku sejarah lazim dindamai dengan Amul Wufud, dan pada saat beliau wafat, secara de facto adalah pemimpin politik yang efektif di samping sebagai pemimpin spiritual bagi hampir seluruh penduduk di semenanjung Arabia. Dalam fikih politik Islam, moral yang menjadi dasar kebijakan dan tindakan pemimpin adalah kemaslahatan bangsa. Dikatakan tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Tindakan pemimpin atas rakyat terikat oleh kepentingan atau kemaslahatan umum. Jadi pemimpin wajib bertindak tegas demi kebaikan bangsa, bukan kebaikan diri dan kelompok semata. Kaidah ini diturunkan dari moral kepemimpinan Nabi SAW. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 128. Berdasarkan ayat di atas, ada 3 sifat moral kepemimpinan Nabi SAW yang bisa kita teladani dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertama, azizun alaihi ma anittum. Nabi turut merasa berat atas penderitaan yang menimpa orang lain. Dalam bahasa modern, sifat ini disebut sebagai sense of crisis, yaitu kepekaan atas kesulitan rakyat atau sesama yang ditunjukkan dengan kemampuan berempati dan simpati kepada pihak-pihak yang kurang beruntung. Secara kejiwaan, empati berarti kemampuan memahami dan merasakan kesulitan orang lain. Empati dengan sendirinya mendorong simpati, yaitu dukungan baik moral maupun material untuk mengurangi derita orang yang mengalami kesulitan. Kedua, harisun alaikum. Nabi amat sangat berkeinginan agar orang lain aman dan sentosa. Dalam bahasa modern, sifat ini dinamakan sense of achievement, yaitu semangat yang menggebu-gebu agar masyarakat dan bangsa meraih kemajuan. Tugas pemimpin antara lain memang menumbuhkan harapan dan membuat peta jalan politik menuju cita-cita dan harapan itu.
Ketiga, Raufur Rahim, Nabi penuh kasih dan sayang terhadap sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nabi Muhammad SAW adalah juga pengasih dan penyayang. Kita sebagai pengikutnya pun wajib meneruskan kasih sayang Allah dan Rasul tersebut dengan mencintai dan mengasihi umat manusia. Kasih sayang atau rahmah adalah pangkal kebaikan. Tanpa kasih sayang sulit dibayangkan seorang bisa berbuat baik. Bapak Presiden, hadirin hadirat yang saya muliakan, dalam konteks menghadapi persoalan-persoalan genting kenegaraan, Rasulullah SAW memberikan teladan kepemimpinan yang santun, pemaaf dan demokratis berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 159. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dalam kasus perang Uhud misalnya, dengan sikap gentleman Rasulullah SAW memaafkan kelompok sahabat yang tidak mematuhi instruksi dan strategi perang yang telah disusun rapi. Hatib bin Balta'ah juga menerima perlakuan sama dari Rasulullah SAW ketika ia membocorkan rahasia negara terkait rencana pembebasan kota Makkah, meskipun para sahabat geram ingin memenggal lehernya. Nabi SAW juga bersikap santun dan pemaaf terhadap orang-orang yang terlibat dalam penyebaran fitnah keji menyangkut Sayyidah Aisyah yang dikenal dalam sejarah dengan hadisul ifki. Di samping itu Rasulullah SAW selalu mencontohkan kebiasaan untuk selalu bermusyawarah dalam memutuskan suatu perkara yang kecil sekalipun. Seperti Rasulullah SAW selalu mengadakan musyawarah terlebih dahulu sebelum mengadakan suatu peperangan. Dan setiap kaum muslimin sudah seharusnya tunduk dan patuh terhadap keputusan-keputusan yang disepakati, yang diambil dari hasil musyawarah. Kita yang dilahirkan di tengah-tengah masyarakat Islam sudah sepatutnya memegang teguh dan selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ajaran agama untuk menciptakan kehidupan yang baik dan rukun di tengah masyarakat kita. Sesungguhnya kerukunan dalam masyarakat sangatlah mudah untuk diwujudkan dengan cara menganggap bahwa setiap muslim adalah bersaudara. Seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertawakallah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Dalam bingkai keindonesiaan, bincang tentang keteladanan Rasulullah SAW sudah menjadi bagian dari ritualitas budaya yang telah berurat berakar. Bulan Rabiul Awal akan terhipnotis oleh ritual maulid yang tidak absen dari agenda tahunan umat di seluruh pelosok tanah air. Integritas dan dukungan historis budaya menjadi potensi Indonesia untuk berkontribusi dalam peradaban global yang sedang mengalami krisis akibat dampak dari polarisasi, clash of civilization, konflik antar peradaban, dan dialog peradaban yang masih berekses konspiratif. Dengan modal yang ada, kita bisa memberi tawaran baru melalui konsep harmoni peradaban, di mana Indonesia sebagai laboratoriumnya dengan masyarakatnya yang multikultural. Di negara Islam pertama dan termodern di zamannya itu, sebagaimana pengakuan sejarawan Barat McDonald, Muhammad SAW berhasil mengukir harmoni antara kaum muhajirin sebagai pendatang dari Makkah, kaum Ansor sebagai penduduk pribumi, dipersaudarakan di rumah Anas bin Malik. Sebagaimana dikatakan Muhammad Al-Ghazali, persaudaraan tersebut merupakan wujud rekonsiliasi guna mencairkan fanatisme jahiliyah. Langkah rekonsiliasi ini juga menjadi pondasi pembangunan masyarakat Madinah sebelum kedatangan Rasulullah SAW dan sebelum Madinah menjadi kota modern. Waktu itu masih bernama Yasrib. Masyarakat Yasrib hidup dalam peperangan dua kabilah besar yaitu Aus dan Khazraj yang turun-temurun terlibat perang saudara, akhirnya berdamai dan hidup menguatkan
saling menguatkan setelah dakwah Islam masuk ke Madinah. Dengan umat yang berbeda keyakinan, kaum muslimin di Madinah pun hidup rukun dan bermuamalah secara damai. Bahkan kemudian akhlak Rasulullah SAW dalam konteks ini menjadi epos yang tak lekang oleh masa. Tersebutlah di sudut kota Madinah seorang nenek Yahudi, pengemis tua yang buta. Setiap hari Rasulullah SAW selalu singgah memberinya sedekah berupa makanan. Karena sang nenek tidak mampu mengunyah, Rasulullah pun menyuapi sang nenek dengan santun dan telaten. Sepeninggal Rasulullah SAW, kebiasaan ini dilanjutkan Abu Bakar. Namun karena merasa kali ini cara menyuapinya tidak selembut dan sehalus biasanya, sang nenek pun protes kenapa. Abu Bakar lantas menjelaskan bahwa orang yang dahulu menyuapi nenek buta itu telah meninggal. Si nenek penasaran dan bertanya, siapakah gerangan yang selama ini menyuapinya? Dijawab, Muhammad Rasulullah SAW. Si nenek Yahudi spontan bersahadat dan menyatakan diri masuk Islam. Sungguh orang yang selama ini dicela, dicaci dan dihujat oleh sang nenek, bahkan saat bercerita dengan sang dermawan misterius, ternyata adalah orang yang sama, yang setiap hari menyuapinya. Hati nenek Yahudi akhirnya luruh dan mengakui kemuliaan akhlak Muhammad SAW. Sebagai seorang negarawan, Muhammad SAW selalu memberikan jaminan ketenangan dan keamanan bagi semua warga tanpa pengecualian. Beliau tidak pernah berpikiran membangun sebuah kerajaan atau dinasti. Muhammad SAW hanya ingin ketenangan dan kedamaian jiwa bagi warga Madinah. Semua diperlakukan sama, setara dan bebas mengamalkan ajaran agama masing-masing. Kelompok minoritas pun diberi jaminan keamanan dengan nyawanya sendiri. Beliau pernah mengatakan siapa yang menganiaya kelompok minoritas tersebut, maka sama saja dengan menganiaya beliau. Muhammad sebagai super leader, super manager, juga tidak membedakan status hak dan kewajiban antara orang Arab dan non-Arab. Pendatang dan penduduk asli Madinah, semua memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Spirit humanisme inilah yang kemudian menguatkan pondasi kenegaraan Madinah. Sehingga dalam waktu relatif singkat, yaitu 10 tahun, Madinah berubah menjadi negara maju dan modern, dilandasi dengan semangat pluralitas yang merupakan instrumen peradaban bercita rasa tinggi. Pluralitas yang dikelola dengan sikap toleran dan humanis jelas akan melahirkan peradaban gemilang, sebagaimana yang ditunjukkan Rasulullah SAW dan dibuktikan Baghdad dan Andalusia di abad pertengahan. Maka kini menjadi tantangan bagi Indonesia sebagai negara majemuk dengan populasi muslim terbesar di dunia untuk tampil menjadi role model dan inspirasi pluralitas bagi dunia. Penutup, demikianlah butir-butir hikmah dari peringatan Maulid Nabi. Semoga bisa menjadi bahan refleksi bersama dan pencerah spiritual bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berbasiskan tradisi integritas Nabi yang membumi dan berkontribusi bagi harmoni peradaban dunia. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr.